laporan. Pak Lukman katanya belum pernah laporan. Tapi saya kemarin waktu ini dibisik-bisik katanya setiap ini harus laporan gitu. Karena belum pernah jadi harus diajarin dulu. Pak Lukman apa saya yang ngajarin nih? Pak Lukman masih mute. Silakan Bu Maria, ajakin laporannya Pak. Bu. Oh, Pak Lukman. Halo. Mungkin nggak tahu apa saya yang tunjuk, apa Pak Lukman yang tunjuk, atau dari kesediaannya dengan sukarela hati Bapak dan Ibu untuk laporan ya. Nanti diawali dengan satu orang yang mewakili untuk melapor itu ini menyiapkan kelas dulu. Jadi nanti perhatian seluruhnya duduk siap gerak gitu ya. Jadi harus duduk tegap Bapak dan Ibu siap. Setelah itu nanti baru melapor gitu ya. Lapor kami dari kelompok 3 angkatan 33 Latsar CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021 siap mengikuti pembelajaran. Nanti saya jawab lanjutkan begitu ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya ini yang tadi mewakili kembali memimpin doa ya, memimpin doa dulu bersama. Jadi berdoa bersama, setelah selesai berdoa diistirahatkan teman-temannya. Jadi nanti duduk istirahat gitu ya, gerak. Nah, baru santai lagi duduknya. Kan kasihan kalau kaku aja ya selama 90 menit gitu ya. Oke. Siapa nih? Saya tawarkan dulu deh ya, daripada ditunjuk-tunjuk gitu. Ditunjuk-tunjuk itu ini zaman sekolah ya Ibu Bapak ya. Kalau sudah pelatihan seperti ini orang dewasa itu nggak perlu ditunjuk-tunjuk lagi, tapi atas kerelaan hati gitu. Siapa yang mau mewakili untuk laporan? Susah nih kayaknya ya. Saya Bu. Boleh Pak Jul. Senang saya kalau kayak gitu. Silakan Pak Jul. Oke, perhatian seluruhnya. Duduk siap, gerak. Lapor. Kami dari peserta Latsar CPNS Kemenak Republik Indonesia kelompok 3 angkatan 33 siap mengikuti kegiatan. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Duduk istirahat, gerak. Ya, doanya ketinggalan. Doa dulu, pimpin doa dulu Pak Jul. Saya kira dalam keadaan istirahat Bu. Doa dulu. Perhatian seluruhnya. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Pak Jul. Istirahat, gerak. Oke. Iya, nanti lupa ya. Iya, saya sambil buka ininya ya, apa namanya? Daftar peserta gitu. Jadi saya bisa lihat nih Bapak dan Ibu angkatan 33. Kelompok 3. Kita ini dulu ya Ibu Bapak ya. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Pak Lukman gitu. Sekali lagi nama saya Maria Ulfa, Bapak dan Ibu boleh memanggil Maria, boleh panggil Ulfa ya. Tapi saya sehari-hari biasanya dipanggilnya Maria. Tapi ada juga teman-teman yang kadang manggilnya Ulfa karena Maria Ulfa itu nama yang cukup pasaran Ibu Bapak ya. Saya bahkan waktu sekolah setelah SD saya masuk sanawiyah
yang lumayan ya, ada 4 kelas paralel begitu. Di setiap kelas itu ada yang namanya Maria Ulfah. Jadi dari kelas 1 A, B, C, D ada yang namanya Maria Ulfah. Jadi begitu pasarannya ya. Mungkin punya cita-cita yang sama begitu ya, orang tuanya memberikan nama itu karena kalau saya sih alasannya karena ibu saya ngefans dengan qori'ah terkenal tuh Bunda Hajah Maria Ulfah. Nah, nggak tahu kalau yang lain tuh ya yang namanya sama dengan saya. Nah, jadi biasa kadang-kadang dipanggil Maria, kadang-kadang Ulfah gitu ya. Ibu Bapak, saya di Balai Diklat sudah dari tahun 2008 ya, dan mengalami juga ibaratnya kalau sekarang ini latsar ya Ibu Bapak ya, saya itu melihat juga perubahan dari dulu prajab gitu ya, prajabatan sampai dengan latsar yang sekarang, yang dari semulanya kita di dalam kelas gitu ya, mengalami sendiri juga ketika jadi CPNS, jadi peserta gitu ya, sama seperti Bapak dan Ibu. Nah, kalau yang sekarang ini latihan dasar CPNS, ya Bapak dan Ibu yang jadi peserta, kebetulan saya yang duduk di sini ditunjuk sebagai narasumber gitu ya, Pak Lukman sebagai panitia. Tapi kami dulu sama-sama juga berangkat dari sama seperti Bapak dan Ibu gitu, berawal dari CPNS juga. Dan sama deg-degannya juga seperti Bapak dan Ibu, harap-harap cemas, senang, tapi juga gimana ya, banyak tugas dan sebagainya, kurang tidur. Tapi inilah nanti masa-masa yang bahkan sampai mungkin puluhan tahun gitu ya, Bapak dan Ibu akan tetap kenang. Gitu. Apalagi kalau seandainya Bapak dan Ibu ini mengalami sendiri di kelas klasikal yang betul-betul ketemu ya, jadi satu sama lain itu benar-benar berinteraksi selama berapa ini Bapak dan Ibu, 4 minggu itu ya. Ini lama sekali. Kalau zaman saya itu golongan 3 hanya 14 hari. Jadi sebentar tapi siang malam. Ya, jadi selesai pelatihan itu kadang jam 11, setengah 12, masih mengerjakan tugas lagi. Subuh sudah harus bangun gitu ya Bapak Ibu ya, ikut kegiatan senam pagi dan sebagainya, mulai dari sholat subuh berjamaah begitu ya. Nah, ini mungkin kita berbeda, tapi tekanannya gitu ya, bagi ini tetap sama saya kira. Ini kegembiraan sebenarnya Bapak dan Ibu, artinya ya sebentar lagi Bapak Ibu setelah nanti lulus gitu ya pelatihan dasar ini, maka C-nya bisa hilang kan ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi itu yang jadi ininya juga, penyemangat juga begitu. Bahkan kadang-kadang ada yang ini, kapan ya giliran saya, nanti SK-nya udah mau hangus nih, saya juga mau gitu ya. Kalau dulu rebutan seperti itu gitu, karena banyak sekali ya, apalagi yang dari honorer tuh Ibu dan Bapak. Nah kalau Bapak dan Ibu kan sekarang udah tertera namanya nih, tinggal dipanggil begitu ya. Tinggal enak ya kan, duduk-duduk aja di depan layar, yang penting on kameranya ya, yang penting juga jaringannya lancar. Kebetulan kami di sini mendung Ibu Bapak, mudah-mudahan ini tidak mengganggu jaringan kita, jaringan internet. Di tempat Bapak dan Ibu ini 2 ya, Bulungan dan Tarakan ya. Malinau, Bu. Malinau. Oh, Malinau. Oh, Malinau ya. Sebentar. 21 ya, mulai dari 21. Malinau. Oh, nggak ada yang dari Bulungan. Bulungan dan Ada Malinau. Bu, Bulungan dan Ada, Malinau. ya. Jadi ada Malinau dan Bulungan. Oh ya, bukan Tarakan. Tarakan di atas-atas ya ininya. Kelompok 1 ya. Baik Ibu Bapak, saya ingin berkenalan dulu dengan Bapak dan Ibu. Walaupun saya punya datanya gitu ya, tapi saya ingin ini Bapak dan Ibu lebih mengenal Bapak dan Ibu dulu. Kita mulai dari ini ya, acak aja ya. Saya lihatnya dari urutan yang tampil di layar saya. Pak Yuga Mitra, sebutkan ininya Pak, apa namanya, nama panggilannya, kemudian ini. Sebelum jadi lulus gitu CPNS sudah pernah bekerja atau belum ya?
bekerjanya di mana, gitu ya. Oke, baik. Silakan Pak Yuga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuga Mitra Hakiki. Panggilan saya adalah Yuga. Saya sebelum CPNS itu sempat bekerja sebagai honor di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, Bu, di bidang kebudayaan. Honor di kantor Dinas ini Pendidikan. Ya? Dinas Pendidikan. Iya. Oke. Berapa tahun Pak Yuga? Sebentar aja, Bu. Beberapa bulan. Soalnya saya baru lulus 2019. Oh, baru lulus. Oke, baru lulus kemudian sempat jadi honorer ya. Tapi lumayan ya, beberapa bulan ada pengalamannya melihat bagaimana bekerja di sebuah institusi pemerintah ya. Bu. Karena tentunya berbeda dengan di perusahaan ya. Oke. Selanjutnya Ibu Wanda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wanda Destiana Putri, biasa dipanggil Wanda. Sebelum menjadi CPNS di Kabupaten Malinau ini, saya sudah mengajar di sekolah swasta, yaitu SMA Muhammadiyah Tarakan, sejak tahun 2014 sampai tahun 2020. Oh, lama juga ya, Bu ya? Tapi aslinya dari Tarakan? Iya, saya berasal dari Tarakan. Oke. Tapi ini dong ya, udah lihat kultur di sekolahan seperti apa ya Bu ya? Tapi karena tadi di yayasan begitu ya, apalagi kalau swasta biasanya ada swasta yang memang ininya kayak bagus gitu ya, ininya memang sudah kelasnya juga yang disasar kelas menengah atas begitu. Nah, yang seperti ini tentunya nanti mungkin berbeda dengan yang di negeri begitu. Jangankan yang tadi yang yayasan yang bagus yang kelas atas gitu, yang yayasan untuk apa namanya sekolah swasta yang biasa pun pastinya ada perbedaan dengan di sekolah atau di madrasah negeri. Ya. Oke. Ibu Wanda, Ibu Nur Syahirah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syahira atau yang biasa dipanggil Ira. Sebelum lulus CPNS, kemarin saya sempat bekerja di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, hampir 2 tahun. Jadi tenaga kontrak begitu, Bu? Iya, saya bekerja di tim ISBN-nya, Bu. 2 tahun lumayan ya, Bu ya. Tapi belum menjadi pustakawan di sana. Belum, Bu. Masih kayak di manajemennya begitu ya. Ada kayak di bidang apa itu? ISBN, Bu. ISBN. Internasional. Iya. Oke. Standar book number, iya. Standar book number. Iya, saya berhubungan dengan banyak penerbit. Wah, keren sekali ini ya. Berarti nanti bisa buat teman-teman di sini nih terutama gitu ya, yang mau nulis buku, bisa minta bantuan seperti apa sih gitu ya, informasi ke Ibu Ira begitu, seperti apa sih nulis buku yang sampai bisa keluar di ISBN-nya gitu, karena lumayan sulit ya Bu Ira ya. Berarti Ibu Ira ini aslinya Jakarta? Enggak, Bu, Sulawesi. Oh, aslinya Sulawesi. Iya. Tapi keluarga di sini, di Kalimantan, apa di Sulawesi juga? Di Sulawesi, Bu. Wah, perantau. Jadi begitu lulus kuliah, jadi kuliahnya memang bidang perpustakaan ya, Bu ya? Iya, Bu. Sempat bekerja di Perpustakaan Nasional, begitu hebat sekali. Kemudian mendaftar untuk CPNS-nya, dapatnya di Kalimantan ya, Kalimantan Utara pula gitu ya. Ngikut suami sebenarnya sih, Bu. Oh gitu. Oh, jadi memang sudah duluan ke ini ya, ke Malinau? Ke Bulungan apa Malinau? Suami baru juga lulus CPNS, Bu, tahun ini. Kebetulan beliau terangkat di Tarakan.
Wah, Bulungan Tarakan lumayan ya. Nggak apa-apa, tugas Bu ya. Sama aja kita seperti itu juga. Saya juga dengan suami tugasnya di kabupaten lain. Saya di sini ya di Banjarbaru, lumayan 6 jam perjalanan. Kalau kita punya kereta ya, ada punya ini moda transportasi yang ini kayak di Jakarta kan ya enak ya. 300 kilo gitu ya. Lumayan gitu, jalannya berkelok-kelok. Kalau misalnya pakai kereta, apalagi kayak di Jepang ya, Shinkansen, kayaknya 1 jam nyampe, seneng banget. Tapi sayangnya kita belum ada yang seperti itu. Nggak apa-apa. Yang namanya tugas dan ini ya, namanya juga pengabdian gitu ya, Ibu Bapak ya. Oke. Selanjutnya, terima kasih Bu Ira. Selanjutnya Ibu Lingling. Ibu Lingling. Ya Bu, selamat pagi. Selamat pagi, Perkenalkan, nama saya Lingling. Panggilannya tetap aja Bu Lingling Bu, karena nggak punya panggilan lain. Sebelum jadi CPNS, saya kerja di Credit Union, itu koperasi selama 2 tahun. Iya. Oke, koperasi. Di Tarakan Bu, saya asalnya dari Tarakan. Oh, dari Tarakan. Baik. Oke. Ini koperasi yang di ini ya, apa namanya, yang dikelola oleh badan usaha gitu ya? Iya benar Bu. Oke. Baik, agak jauh ya Peranakan Komputer kan ya Ibu Lingling ya? Iya, kemarin saya di bagian keuangan Bu. Memang semenjak saya lulus kuliah, saya nggak pernah kerja di bagian yang berhubungan dengan komputer, pasti saya berhubungan dengan akuntansi. Oh, ya nggak apa-apa. Sama kayak saya ya, waktu kuliah kerjaannya di lab ya, main larutan, main ini gitu ya. Begitu sudah lulus ternyata keterimanya malah ini gitu. Harus jadi banyak ngomong. Semula itu biar di lab itu biar nggak banyak ngomong. Siapa juga yang diajak ngomong gitu kan ya. Terlalu banyak ngomong malah dimarahin asistennya biasanya di lab. Jangan terlalu banyak ngomong nanti salah gitu. Sama tuh kayak Pak Lukman. Pak Lukman dulu kerjaannya ngukur jalan ya Ibu Bapak ya. Kan teknik sipil nih ya. Tiba-tiba sekarang itu kerjaannya ngurusin duit. Bendara gitu. Ya nggak apa-apa, itu memperkaya. Tapi tetap aja karena Bu Lingling pada akhirnya kan kembali ke ini ya, ini semula gitu, Prakom ya jelas karena apa ya, kalau berkaitan dengan IT ini pasti perkembangannya sangat cepat gitu ya, memang harus banyak mengejar sih saya kira ya. Tapi saya kira kalau generasi milenial sih nggak susah gitu ya. Generasi milenial, generasi Z tuh nggak susah ya Ibu apa ya. Baik, terima kasih Bu Lingling. Sama-sama Ibu. Ya, selanjutnya Pak Muhammad Azmil. Ya, Pak Muhammad Azmil Alif. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Muhammad Azmil Alif. Kadang dipanggil Ajis atau ada beberapa teman juga yang manggil Alif. Pengalaman kerja sejak lulus SMA sambil menunggu pembukaan perguruan tinggi di Universitas Kaltara Tanjung Sewar, saya sempat kerja di fotokopi swasta selama 2 tahun ya sambil kuliah. Kemudian ada tawaran untuk masuk di fotokopi di bawah binaan Kabupaten Bulungan. Setelah lulus kuliah, sempat ingin cari pengalaman lain ya. Jadi saya melamar sebagai cleaning service di salah satu bank swasta. Kemudian keterima Bu, seorang sarjana sebagai cleaning service. Kemudian kemudian dari situ karena saya menurut manajemen sayang ya sarjana ini jadi cleaning service, jadi begitu ada lowongan saya ditawarkan untuk menjadi teller. Teller di Bank Danamon selama 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun, kemudian setelah itu mungkin sudah cukup kali pengalaman di perbankan. Banyak sekali gitu ya Pak ya pengalamannya. Iya. Itulah awal-awal muda kan cari-carilah dulu pengalaman. Sekarang masih muda kan ya Pak? Saya semangat masih muda Pak. Iyalah harus muda.
Kemudian setelah itu honor di Kanwil Kaltara, Kemenag Kaltara selama kurang lebih 4 tahun. Sampai terakhir kemarin diterima CPNS. Baik, terima kasih banyak sekali Pak Alif. Pantas saja ini jabatannya jadi analis jabatan begitu, karena sudah juga merasakan jadi berbagai udah tahu bagaimana sih rasanya tadi kayak yang kayak tukang fotokopi gitu ya Pak ya, itu nggak mudah gitu, berdiri nanti harus ngitung, harus cepat juga gitu. Jadi antara mikirnya ngitung sama tangannya dan sebagainya itu harus ketelitiannya luar biasa gitu ya, harus ini kalau nggak dikomplain. Sudah terbiasa dengan dokumen yang berhamburan terus kemudian dirapikan jadi setinggian orang tebalnya. Nah. Ya, itu jadi memperkaya pengalamannya Pak ya. Iya, itu yang saya cari Bu di awal. Ini apa namanya, jarang-jarang gitu ya orang yang seperti Pak Alif gitu. Ini bisa jadi ini buat Bapak Ibu guru nih ketika menceritakan di depan kelas ya, memberi motivasi kepada siswanya begitu, bahwa ada loh yang seperti Pak Alif gitu, yang belum lagi belum lagi masuk kuliah aja udah saya mau apa nih gitu ya, udah mikirin gitu ya, kemudian sambil kuliah juga sambil bekerja. Kadang-kadang orang ya mungkin ada misalnya orang yang seperti itu ya, yang misalnya orang-orang seperti Pak Alif karena keadaan, tapi itu yang menempa gitu, yang menempa sehingga akhirnya ya ketika menjadi CPNS seperti ini udah tahu, nggak kagok lagi begitu. Siapa tahu waktu awal-awal jadi CPNS gitu disuruh fotokopi dong gitu ya. Ya udah biasa, minta ini di fotokopi berapa lembar, tolong dibagi gitu ya, yang ini untuk ke atasan, nanti ada yang untuk arsip, dan ini yang untuk diberikan kepada yang siapa gitu ya, yang bersangkutan gitu, yang dituju. Nah, yang seperti itu ya, kalau tidak terbiasa juga nantinya ini ya, kita kadang bekerja itu dari yang level memang diajarin dulu paling bawah gitu, karena supaya tahu. Kemudian tadi jadi cleaning service berarti udah tahu juga gitu ya. Nanti kalau ini kan di Kemenag ya Pak Alif. Iya. Di Kemenag itu ada semua tingkatan ya kan, dari kepala sampai dengan nanti paling bawah ya para yang membantu apa ya namanya kelancaran bekerja, ini para office boy begitu ya, cleaning service. Jangan di ini gitu. Saya aja kalau kayak jadi itu apa namanya, para tenaga cleaning service barangkali nggak bisa juga, kan ada ilmunya ya, gimana sih caranya biar nyapu itu ini bisa cepat gitu tapi nggak berhamburan kemana-mana dan sebagainya, itu ada tekniknya, ada ilmunya gitu. Kalau kita kayak di rumah kan ya namanya ibu-ibu ya kan, kadang-kadang nyuci sambil nyapu sambil apa, nanti ditinggal lagi gitu ya, nanti sambil ke sana lagi, nah sambil multitasking seperti itu. Kalau cleaning service ya memang mereka sudah tahu bagaimana caranya untuk membersihkan gitu. Nah tiba-tiba juga jadi teller bank, pegang uang terus gitu ya, tanggung jawabnya besar. Ini sangat-sangat apa ya namanya, saya kira karena analis jabatan juga pekerjaannya tidak mudah ya, tidak mudah gitu, karena satu orang yang diurusi ini harus bisa tahu loh semua jabatan orang-orang yang lain gitu ya. Ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi ini ya Pak Alif ya, bisa jadi bekal gitu ya. Jadi ya, dan kaitannya juga nanti dengan kita bicara di agenda 3. Baik, terima kasih Pak Alif sudah berbagi pengalaman. Sama-sama Bu, terima kasih kesempatannya. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Sakinah. Ibu Sakinah belum dibuka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sakinah, biasa dipanggil Tina. Sebelum keterima CPNS, saya sebelumnya bekerja sebagai admin di minimarket. Admin minimarket. Ya. Udah biasa mengarahkan orang-orang ya Bu ya, melayani orang dengan berbagai karakter. Ya, jadi penyuluh itu juga nanti yang dihadapi juga banyak karakter gitu ya. Oke, semangat Bu Sakinah. Terima kasih Bu Kinah.
Selanjutnya Pak Emi Edward. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Emi Edward, biasa dipanggil Mas Umay. Mas Umay. Jadi sebelum bekerja sebagai CPNS saat ini, saya kebetulan bekerja sebagai penyuluh perikanan tenaga kontrak Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun 2011 sampai tahun 2013. Oh, 2 Dan tahun. ya 3 tahun. sembari jadi penyuluh perikanan, saya juga bekerja jadi guru di sekolah dasar. Oh, sambil gitu? Sambil berbarengan. Berbarengan. Jadi kurang lebih selama 10 tahun di SDN 012 Tanjung Selor. Dan karena basically saya S1 yang pertamanya adalah perikanan, dan ada aturan bahwa guru yang mengajar itu harus linear dengan pendidikannya, jadi saya mengambil kembali S1 saya kedua di PGSD melalui Universitas Terbuka, lulus tahun 2019 pengadaan CPNS, dan alhamdulillah keterima di Kementerian Agama sebagai analis laporan hasil audit. Oke, lumayan ya. Nah, ini apa namanya, jadi analis gitu. Ya, tapi yang menarik, Bu, kalau keseharian saya bekerja sebagai koreografer, seniman, seni tari. Tari apa Pak? Tari daerah apa tari modern? Tari daerah. Oh, oke. Pak, ini Mas Umay ya? Ya. Apa namanya? Aslinya dari Bulungan. Bulungan. Oke, Dayak apa? Saya kalau dari suku Bugis, tapi alhamdulillah dikasih talenta buat bisa paham budaya di daerah kelahiran saya. Jadi yang apa tadi tarian ini ya, daerah Dayak berarti ya, tariannya. Bisa Dayak, bisa pesisir. Oh, seandainya ini kita tatap muka langsung, bisa kita minta tampil gitu ya. Boleh. Atau nanti bikin video. Itu saja Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mas Uwai ya. Ini sebagai tadi analis laporan hasil audit. Saya ini di agenda kali ini nih yang dapatnya itu bervariasi sekali, beraneka ragam. Jadi 10 orang gitu ya, beraneka. Kalau yang kemarin saya pertama di agenda 1 itu dapatnya guru Pranata Komputer, pustakawan gitu ya, analis jabatan, ya sekitar itu gitu. Yang kedua kemarin cuma dosen sama Pranata Komputer. Nah, yang ketiga ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti ininya jadi ini ya. Ini saya perkenalan sebenarnya sambil sudah masuk ke materi begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini terkait juga sebenarnya dengan di agenda 3 kita, kenapa saya gali Bapak dan Ibu itu udah pernah bekerja gitu ya, bekerja di mana aja gitu. Oke. Tapi untuk analis hasil audit ini Pak Mas Uwai ya, sudah bekerja? Sudah. Oh, sudah. Ada beberapa laporan yang ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Kanwil. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi ini ya bukan auditor sih ya, jadi analisnya. Analisnya. Jadi begitu ada auditor masuk, ada beberapa temuan, nanti saya yang membantu menjembatani untuk melengkapi kekurangan-kekurangan. Oke. Kayaknya di Balai Diklat kita perlu ini Pak Lukman nanti juga analis laporan hasil audit, karena laporan kita sebegitu banyaknya ya. Kebetulan masih satu-satunya Bu di Kanwil. Oh, satu-satunya di Kanwil. Oh ya, berarti ini ya makhluk langka gitu ya. Nyari-nyari temen nih. Dilindungi. Oke. Terima kasih bercanda ya. Oke, Pak Jul. Silakan Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jul Ardiansyah, biasa dipanggil Jul. Ya, untuk pengalaman kerja saya sebelum saya terima jadi CPNS pada tahun 2017 hingga 2019 saya bekerja di SMP Negeri 1 Satap Tanjung Palas Tengah. Setelah itu di tahun 2019 hingga 2020 saya di SMA Negeri 1 Tanjung Palas Tengah. Itu waktu itu guru BK juga, Pak? Guru BK, Bu. Waktu jadi honorernya guru BK. Habis itu di SMA saya. Nah,
dan 2018 hingga 2020 saya juga berbarengan kerja di Panwascam, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Berapa masa kerjanya itu, berapa tahun? Kontraknya itu 1 tahun, Bu. Karena kemarin itu ada 2 pemilihan, 2 pemilu, jadi alhamdulillah saya dipercaya diambil kembali jadi staf. Yang pertama itu staf, keduanya pemilihan presiden itu saya juga jadi staf juga. Oke. Ini terpakai mungkin ya ilmu-ilmu konselingnya gitu ya. Iya. Oke, jadi Pak Jul ini sebenarnya sudah mengalami begitu bagaimana pembimbingan bimbingan konseling saat sebelum pandemi, ya, udah merasakan. Kan ada juga yang baru lulus gitu ya, ini CPNS tapi juga belum pernah mengajar juga, itu karena baru lulus juga kuliahnya langsung jadi guru PK, tiba-tiba masuk udah daring sistemnya begitu ya. Mungkin berbeda dengan apa yang dipelajari sewaktu di perkuliahan, di bangku kuliah begitu. Nah, kalau Pak Jul sudah mengalami nih, begitu, tahu bedanya gitu, merasakan sendiri, bukan hanya sekedar tahu tapi merasakan sendiri, oh begitu saya dulu masih di tatap muka di kelas seperti apa gitu ya. Mungkin juga tahu bagaimana menghadapi yang bandel-bandel gitu ya. Tapi nggak ada anak yang bandel sebenarnya ya. Gitu. Yang ada itu anak-anak kreatif, ya. Kebetulan sebelumnya backgroundnya saya guru BK di SMP, itu letaknya di Teran, Bu. Rata-rata anak-anak Jawa dan budaya memakai bahasa Jawa itu masih kental. Walaupun mereka tidak bahasa Jawa, medok-medok Jawanya masih ada. Nah, setelah itu saya pindah ke SMA. Nah, di sini juga saya sempat mempelajari bahwa karakter SMP dan SMA itu sangat berbeda. Kulturnya beda. Beda, Bu. Tapi nggak ada cinlok-cinlok ya, Pak Jul ya, selama konseling. Jangan sampai ya. Harus dijaga itu ya. Oke, Pak. Kalau sekarang Pak Jul ini di mana? Di MTS. Oh, di MTS. Oke. Pak Jul aslinya mana, Pak Jul? Asli saya di Bulungan, Bu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Desa Salimbatu. Dan kebetulan saya juga aktif di Sanggar Seni. Saya sebelumnya latih dari 2017 sampai 2020 di bidang musik tradisional, dan alhamdulillah 3 tahun berturut-turut membawa anak-anak mewakili Provinsi Kalimantan Utara ke tingkat nasional untuk lomba musik tradisi anak. Berarti Pak Jul bisa main alat musik sape ya? Nah, kebetulan di sanggar saya itu yang sebelumnya saya fokus ke suku Tidung, Bu. Jadi alat pesisir ya? Tidung. Pesisir ya kalau Tidung ya? Nah, pesisir, Bu, benar. Oke. Ya, kita kaya sekali ya. Indonesia ini kaya sekali. Saya baru-baru ini terpesona dengan alat musik sape. Tapi yang sudah dimodifikasi, jadi dia bisa mainkan musik modern tapi dengan ada ininya ya. Karena kan khas sekali itu ya, sape itu. Oke. Yang terakhir, kalau Pak Lukman kita lewatin aja ya. Terakhir nih, Pak Sidik. Ya, Bu, terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Sidik Purwantoro. Panggilan saya Sidik, Bu. Jadi sebelum saya terima di CPNS Kementerian Agama ini, saya 5 tahun bekerja sebagai pegawai di Universitas Borneo Tarakan sebagai protokol. Sebagai? Protokol, Bu. Oh, protokoler. Iya, kemudian menjadi ADC WR2. Ya, saja, Bu. Oke, jadi Pak Sidik ini malahan ini ya, pengalamannya itu di perguruan tinggi begitu. Iya, Bu. Ya, seperti itu. Berarti kalau protokoler di rektoratnya ya, Pak? Ya, saya di rektoratnya, Bu, posisinya.
Berarti ini beragam sekali tadi karena sudah saya bilang beragam sekali ininya ya. Terima kasih semuanya dulu ya karena sudah memberikan ini gambaran gitu ya bagaimana latar belakang Bapak dan Ibu dan pengalaman bekerjanya gitu ya, dan berarti udah tahu nih bagaimana gitu ya dunia kerja, karena ternyata di sini tidak ada yang belum pernah bekerja begitu ya. Ternyata semuanya punya pengalaman. Saya yang malu nih ya. Saya waktu dulu ini setelah kuliah, saya malah cuti dulu. Habis kuliah saya cuti dulu 4 bulan gitu. Setelah itu ngapain ya sambil ini gitu ya, sambil cari-cari karena yang saya ini kan adalah kayak saya ini inginnya jadi analis gitu ya di laboratorium, ya cari-cari pekerjaannya ya tentu saja berkaitan dengan keahlian saya di laboratorium begitu. Nah, sambil itu karena mencari-cari dan sebagainya kan nggak ini ya sambil melemparkan kemana-mana begitu, menyebarkan lamaran pekerjaan itu ya pastinya butuh proses begitu, tidak ada yang menerima saya begitu ya, rugi sekali gitu, tidak ada yang mau menerima saya. Bukan itu, saya sudah nanti sampai tahapan karena bukan rezeki, jadi ini saya karena saya pakai sales konsep rezeki gitu, karena dia bukan memang tempat kita di sana, bukan rezeki kita di sana begitu. Saya gitu nanti sudah tes gitu ya, tertulisnya lulus, nilainya bagus, nanti wawancara nanti jadi kayak urutan kedua kah, urutan ketiga begitu ya Bapak ya, ada yang selalu yang dicari satu orang gitu, jadi nggak pernah dapat gitu ya. Akhirnya daripada suntuk di rumah, saya jadi guru les privat buat anak-anak, jadi dari yang prasekolah sampai dengan SD gitu. Jadi tahu karakter anak-anak, yang ada yang sukanya berhitung aja ya. Kalau lulusan 1, 2, 3 itu cepat sekali, tapi mengenal huruf ABCD, ini hari ini ingat, besok udah lupa lagi gitu. Itu udah jadi makanan hari-hari gitu ya. Kemudian langsung bekerja ke Diklat. Oh, Bu Rindang, Masya Allah ketinggalan. Mana sih Bu Rindang? Kok saya nggak lihat? Oh, mohon maaf Bu Rindang, silakan Bu Rindang. Kenapa saya nggak lihat ya? Bu Rindang diam aja. Silakan Bu Rindang. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindang Imega Nanda Pertiwi, biasa dipanggil Rindang. Untuk pengalaman bekerja, saya lulus kuliah tahun 2016. Alhamdulillah langsung bekerja di Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solo selama 2 tahun. Ya. Setelah itu mulai 2018 saya mulai merantau di Kalimantan karena mendaftar di pustakawan di SMK Tridaya Pratama Bulungan, dan 2019 mendaftar CPNS dan alhamdulillah diterima di MTS Malinau. Terima kasih. Pustakawan. Oke, terima kasih Bu Rindang. Pustakawan SMK itu berarti tenaga kontrak ya, Bu? Iya. Waktu itu. Ya. Itu memang betul-betul dari Solo? Iya. Nggak ada keluarga? Tidak ada. Suami? Tidak. Siapa tahu karena ngikut suami, enggak juga. Wah, tidak juga. Luar biasa. Tapi aslinya Bu Rindang di mana? Dari mana? Dari Solo. Ya, jarang-jarang ya Putri Solo gitu ya. Ini cari pengalaman Bu. Ya, jauh sekali gitu. Ya. Baik. Ya. Karena memang masa-masanya ya. Gitu, masa-masanya kita mau mencari ini ya. Bu Rindang ya, cari pengalaman, cari ini gitu. Kalau saya tadi banyak penakutnya gitu. Akhirnya di sini-sini juga ya. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Jadi ini apa namanya, saya jadi ada gambaran. Nah, terkait dengan agenda 3, Bapak dan Ibu, ini kan sudah ini ya, kita punya waktu 45 menit lagi. Bapak dan Ibu itu ini apa namanya, sudah mempelajari modul-modul yang di MOOC ya. 3 mata pelatihan di agenda 3 ini. Apa saja Ibu Bapak?
pelayanan publik, manajemen ASN, sama WOG, Bu. Oke. Oke, whole of government. Ada yang bisa menceritakan apa ya, maksudnya Bapak dan Ibu, menurut Bapak dan Ibu begitu, apa sih pelayanan publik itu, bagaimana sih whole of government itu, lalu seperti apa sih manajemen ASN itu menurut persepsi Bapak dan Ibu setelah membaca modulnya. Siapa yang mau duluan? Siapa yang mau duluan memberikan suaranya? Ibu Rindang? Karena Bu Rindang masih ini, angkat tangannya sisa yang tadi masih ada. Karena belum kenalan tadi ya. Baik Bu, untuk apa namanya, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, itu yang pertama adalah manajemen ASN. Manajemen ASN itu menurut saya adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai atau PNS yang profesional, yang memiliki nilai dasar seperti yang kita bahas kemarin, akuntabilitas, komitmen mutu, etika publik, nasionalisme, dan anti korupsi. Kemudian kalau untuk pelayanan publik itu bahwa kita sebagai ASN itu, karena kita itu bertugas untuk melayani masyarakat, jadi kita harus melayani masyarakat tersebut dengan transparan, responsif, tidak diskriminatif, adil, seperti itu, dan masih banyak. Dan untuk yang terakhir adalah whole of government atau WOG, itu pendekatan kita kepada pemerintah. Jadi menyatukan upaya-upaya kolaborasi pemerintah dan keseluruhan sektor menjadi suatu kebijakan seperti itu. Oke. Itu menurut Bu Rindang ya. Ya Bu. Terus ada yang punya pendapat juga yang selain Bu Saya, Rindang? Bu. Ya, silakan. Saya, Bu. Oke, Pak Alif. Pak Alif baru nanti Bu Wanda ya. Terkait dengan yang dijelaskan Bu Rindang tadi, saya dari sejak mungkin sejak mulai memperhatikan sistem pelayanan pemerintahan ya. Jadi sini saya lebih menekankan di pelayanan Bu ya. Setelah saya membaca modulnya, saya melihat ada suatu upaya dari pemerintahan ya untuk memperbaiki sistem pelayanan yang selama ini menurut saya tidak memuaskan Bu ya, tidak memuaskan. Karena ada pengalaman di ini ya, perbankan, saya membandingkan sistem pelayanan di swasta yaitu perbankan dengan sistem pelayanan di pemerintahan sangat-sangat jauh berbeda Bu. Jadi di perbankan ini ada namanya kedisiplinan dalam melayani nasabah lah contohnya, di mana ada panduan waktu seberapa cepat seorang teller melayani nasabah, salam pembukaan, salam penutupan, bagaimana menyapa nasabah dan lain-lain. Sementara di pemerintahan sejak saya SMA sampai mungkin terakhir hari ini masih ada beberapa instansi pelayanan, walaupun sekarang sudah mulai berubah Bu ya. Yang tapi ini dulu itu seperti sistem antrian, kemudian sistem pelayanan yang lambat, yang tidak terstandar, itu membuat saya cukup merasa, gak usah lah saya kerja di pemerintahan, di swasta aja lah. Itu dulu sempat Bu, salah satu saya. Tapi di sisi lain, akhir-akhir ini ada perubahan, perkembangan. Walaupun sampai saat ini, menurut perbandingan saya, di swasta masih lebih baik ya dari segi pelayanan. Jadi salah satunya, di sistem pelayanan inilah saya melihat bahwa kalau memang kita dari sekarang menanamkan keinginan kita menjadi pelayan publik yang baik,
Dari sekarang inilah kita tanamkan, kemudian kita terapkan dan pertahankan sampai nanti kita insya Allah pensiun. Sekian Bu dari saya. Oke, baik. Pak Alif ini lebih banyak membahas mengenai ininya ya, pelayanan. Pelayanan publik, gitu ya. Kalau yang lain nggak ada komentar mengenai manajemen ASN, kemudian juga WLG-nya? Kalau di manajemen ASN saya rasa karena ini bukan hanya satu ini ya yang diatur, yang diurus, bukan hanya Kaltara aja, tapi senasional. Beda dengan perusahaan, misalnya saya contohkan lagi Bu, perusahaan dia sistem manajemennya lebih kecil dibanding sistem manajemen ASN yang bersifat nasional. Jadi kalau di swasta itu bisa lebih terarah. Tapi kalau bank BUMN kan dia juga skalanya besar, Pak. Kalau saya di swasta murni, Bu. Oh ya, Pak. Jadi Pak Alif memang skalanya besar, tapi yang SDM yang diurus tidak sebesar ketika kita berbicara ASN yang nasional dari pusat sampai pelosok. Jadi saya mengerti di sisi lain bahwa ada kesulitan mungkin ya memanage ASN yang ada dari pusat sampai ke pelosok. Di sisi lain perusahaan punya keuntungan bahwa mereka skalanya tidak sebesar itu, walaupun memang ada sampai pelosok, tapi ada sistem prosedur yang sudah mereka tetapkan yang bisa diterapkan sampai ke tingkat rendah karena tidak sebesar pengelolaan ASN untuk manajemennya. Untuk wall of government ini lebih kepada kerjasama masing-masing ini ya, masing-masing kementerian untuk mengambil kebijakan. Saya rasa di swasta itu seperti ini ya, kerjasama antar perusahaan lah untuk mencapai tujuan dan keuntungan bersama. Tapi di pemerintah ini lebih kepada untuk mencapai bagaimana sih mensejahterakan rakyat lah, secara garis besarnya seperti itu. Untuk demikian dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Alif. Jadi Pak Alif sudah mempelajari modulnya dan sambil juga membandingkan dengan pengalaman selama di bekerja ya. Mas Uwai, ini kita ke Bu Wanda dulu ya. Oke, Bu Wanda, silakan Bu Wanda. Baik, terima kasih Ibu. Untuk kedudukan dan peran ASN itu jika kita lihat dari 3 aspek. Yang pertama adalah manajemen ASN, dan saya kaitkan dengan tupoksi saya saat ini sebagai seorang guru di madrasah. Mungkin untuk yang manajemen ASN itu berkaitan dengan pengelolaan pegawai, ya, untuk menghasilkan ASN yang berintegritas dan profesional. Contohnya itu adalah bagaimana cara kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan di MTS itu dapat mendayagunakan guru-gurunya yang memiliki potensi atau bakat-bakat tertentu. Contoh misalnya Pak Jul tadi adalah sebagai guru BK, namun dia juga dapat melatih di sanggar musik tradisional, mungkin bisa dijadikan pembimbing ekstrakurikuler musik tradisional. Nah, kemudian untuk menempatkan juga pegawai-pegawai yang memang sesuai dengan bidangnya menjadi wakil kurikulum, kemudian wakil sanpras dan kesiswaan. Intinya adalah mengelola para ASN tersebut sesuai dengan bidangnya dan dengan keunggulannya masing-masing, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua yaitu pelayanan publik, mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini adalah mewujudkan pelayanan yang prima kepada warga sekolah. Ya, contohnya adalah peserta didik, memberikan pelajaran yang terbaik untuk mereka, kemudian tidak membedakan antara satu siswa dengan siswa yang lain, kemudian peran seorang guru di dalam sekolah. Kemudian untuk yang di luar sekolah pun seorang guru harusnya juga menjadikan panutan kepada masyarakat di sekitarnya, seperti itu. Kemudian untuk yang wall of government itu keterkaitan dengan pihak atau instansi luar, itu saya ambil contoh ketika pihak sekolah ingin memberikan sosialisasi atau pendidikan edukasi kepada siswa tentang bahaya narkoba
narkoba, maka bisa menggandeng BNN dalam hal ini, seperti itu. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Ibu Wanda. Oke. Iya. Oke, Ibu Wanda juga ini ya, ketiganya juga sih disoroti, tapi tadi yang pertama sama seperti Bu Rindang, yang dibahas pertama ini mengenai manajemen ASN-nya, gitu ya. Walaupun kalau Bu Wanda tadi mencontohkan bagaimana nanti contoh-contohnya tugas-tugas kepala madrasah, gitu ya. Oke. Saya belum dengar untuk tugas masing-masing Bapak dan Ibu, tapi itu nanti kita selanjutnya akan ke sana, gitu ya. Tadi Mas Uwai ya, nanti baru Bu Ling-Ling. Ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya punya sedikit pandangan yang berbeda dengan apa yang disampaikan Bapak Muhammad Asmil tadi, karena tadi kan di-compare antara standar pelayanan swasta dengan standar pelayanan pemerintah. Kita tahu bahwa pelayanan ini sendiri kan terbagi menjadi 4, administratif, barang, jasa, dan penegakan hukum. Nah, saya rasa untuk membandingkan itu harus ada standar pelayanan yang menjadi standar baku, Bu, yang menjadi kesepakatan antara pemerintah dan swasta. Karena tidak fair saya rasa apabila kita apple to compare kalau tidak ada standar baku dari kesepakatan standar pelayanan yang baik ini seperti apa sih untuk versi pemerintah, untuk versi swasta, kemudian pada akhirnya nanti kan yang menentukan adalah indeks kepuasan masyarakat itu sendiri. Kadang karena standar yang berbeda, nanti hasilnya juga indeks kepuasannya kan berbeda. Seperti itu. Terima kasih. Oke, berarti ini khusus untuk tadi ya, bahasan mengenai pelayanan publik ya. Ada apa namanya standar gitu. Mas Uwai, Bu Ling-Ling. Ya, terima kasih Bu. Menurut saya untuk yang pertama manajemen ASN, di mana manajemen itu kita mengelola pegawai-pegawai sesuai dengan fungsi dan jabatannya masing-masing. Jangan sampai misalnya contoh pegawai pustakawan misalnya mengajar ke guru SD, itu kan tidak linier. Kecuali mungkin dia punya pendidikan yang seperti Mas Umay punya 2 pendidikan seperti itu dan memakai salah satunya untuk jabatannya. Nah, jadi bagaimana diperlukan manajemen ASN ini untuk mengelola pegawai-pegawai yang sesuai dengan pendidikan dan bekerja melayani sesuai dengan pendidikannya juga. Dan untuk pelayanan publik, di mana seorang ASN memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, dibekali dengan pelatihan sikap dan moral, dan juga ilmu pengetahuan dalam melayani itu. Karena melayani juga bukan cuma hanya untuk senyum, sapa, karena masih banyak lagi yang harus dipelajari dalam memberikan pelayanan prima. Lalu selanjutnya untuk WOG. Setiap zaman sekarang berubah, yang dulunya tidak terpaku sama teknologi, sekarang kita apa-apa memerlukan teknologi. Jadi diperlukan kerjasama, kolaborasi terhadap instansi-instansi lain untuk memajukan bangsa, supaya kita lebih maju seperti negara-negara lainnya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ling-Ling. Saya kira cukup dulu ya untuk bahasan kita nih, apa sih yang Bapak dan Ibu pelajari gitu ya dari tiga modul tadi di agenda kita yang ketiga ini gitu ya. Dan ya kita awali dengan apa? Kan bicaranya banyak pelayanan publik ya dari awal gitu ya. Pelayanan publik itu karena Bapak dan Ibu di sini sudah punya pengalaman bekerja gitu ya, dan pastinya kita ini mau bekerja dimanapun itu pasti ada unsur pelayanan gitu ya. Ya pasti ada unsur pelayanan kalau kita bekerja sebagai tadi misalnya kayak Pak Yuga di dinas pendidikan gitu, banyak yang dilayani juga gitu ya, ada guru, pengawas gitu ya, stakeholder sekolah-sekolah begitu ya, mungkin juga dunia kerja gitu, dan sebagainya.
orang tua ya, masyarakat seperti itu. Lalu kalau Bu Wanda gitu ya, karena Bu Wanda ini guru gitu ya, kemudian juga dulu sebelum jadi CPNS sebagai guru juga memang bekerjanya sebagai guru gitu ya, sesuai gitu dengan latar belakang pendidikannya gitu ya. Sama seperti tadi diindikan oleh Bu Lingling gitu ya, bahwa oh bekerjanya memang sesuai dengan bidangnya nih gitu ya. Nah, ini nanti kaitannya apa ya? Gitu ya. Terkait dengan pelayanan ya berarti memberikan pelayanan kepada yang utama kepada siswa. Bagaimana siswa ini mendapatkan pelayanan berupa dia bisa menguasai gitu ya, atau memahami dan menguasai keterampilan, dan juga akhirnya nanti akan bisa memiliki sikap-sikap yang memang dituntut dari kompetensi sesuai dengan ininya, tingkatan kelas, tingkatan satuan pendidikannya gitu ya. Kemudian kalau Bu Ira, kemudian juga siapa Bu Rindang sebagai pustakawan gitu ya. Pustakawan ini tentu saja yang dilayani banyak gitu ya. Kalau tadi yang punya apa namanya, karena Bu Ira apalagi karena di Perpustakaan Nasional gitu ya. Yang dilayani itu tentu saja lebih luas lagi gitu, sampai kepada bagaimana pengurusan di SBN dan sebagainya gitu. Kalau Bu Rindang mungkin tadi karena dulu itu di sekolah tinggi gitu ya, yang dilayani juga mahasiswa gitu. Kadang-kadang juga mungkin bukan hanya mahasiswa yang datang ke perpustakaan kita ya, kadang-kadang seperti itu gitu. Kayak kami di Balai Diklat ini kita punya perpustakaan gitu ya, dan koleksi bukunya cukup banyak gitu. Dulu memang sangat apa ya namanya, ketika pelatihan itu dilakukan secara klasikal, cukup ini apa namanya, pengunjung perpustakaannya dari peserta gitu ya, kemudian juga dari kita sendiri gitu ya. Tapi semenjak pandemi ini kan ya Ibu Bapak ya hampir ya sangat-sangat jauh berkurang yang dilayani. Tapi apakah itu akan mengubah pola pelayanan? Kan tidak ya Ibu Bapak ya, tidak gitu, karena yang namanya pelayanan publik tadi ya, ya tetap aja satu orang dengan 10 orang ya sama gitu, pelanggan juga gitu ya. Kemudian yang dilayani pun pada akhirnya ya dari mahasiswa sekitar gitu ya Ibu Bapak ya, yang ingin mencari referensi begitu, boleh datang ke perpustakaan. Apalagi sekarang kita sudah mulai, walaupun di kami belum ya, tapi kita sendiri apalagi kayak Perpustakaan Nasional itu punya ini ya, apa namanya, punya untuk digitalnya banyak sekali begitu, sehingga bisa dipinjam dari Sabang sampai Merauke gitu, bisa mengakses gitu ya, walaupun pasti ada buku-buku tertentu yang juga tidak bisa gitu ya, yang memang manuskrip yang memang harus dilihat di sana gitu ya, tapi ada buku-buku yang bisa dipinjamkan gitu dengan sistem yang ya saya suka gitu, pinjam. Nanti kayak ada ruang apa sih namanya, daftar tunggu juga kalau misalnya bukunya udah habis dipinjam, kita ingin pinjam gitu. Ada urutannya juga, nah berarti kan itu ada punya apa SOP. Tadi saya ini, tapi nggak ada yang bicara soal SOP tadi, bahwa apa Alif tadi kan bicara bahwa di bank itu begini-begini Bu, bahwa pelayanan itu gitu ya, ini loh kalau di bank misalnya ada seperti ini sudah ada aturannya begitu ya. Sebenarnya sama saya kira di mana di pemerintahan pun sebenarnya ada SOP-nya mestinya. Jadi seperti tadi Pak Mas Umay gitu ya, harusnya ada ini Bu, di pelayanan itu ada standarnya. Sudah ada standarnya sebenarnya, cuman kitanya, SDM-nya gitu ya, juga sistemnya yang masih berbenah untuk saat ini. Ya, SOP-nya udah mulai disusun gitu ya, udah disusun supaya bagus begitu ya, bahwa misalnya pelayanan kalau misalnya di perpustakaan sekolah nih ya, untuk bisa pinjam buku itu berapa menit sih yang diperlukan, alurnya dari dia datang 5 menit misalnya paling lama. Itu SOP-nya tuh, misalnya dia datang langsung mendatangi meja layanan gitu ya, kemudian
minta carikan gitu ya, atau nanti bagaimana pengaturannya kan akan tergantung pada masing-masing institusi begitu ya, atau langsung cari bukunya berdasarkan dia cari mandiri, katalognya sudah ada gitu ya. Jadi ini tergantung nanti kelengkapannya juga, gimana dia bisa nyari sendiri kalau katalognya ternyata belum ada misalnya ya Ibu Bapak, itu yang sedang memang kita benahi. Dan benar tadi bahwa ya mungkin kenapa kita itu apa ya, tidak seperti di swasta ibaratnya, karena tadi skupnya kita besar sekali. Manajemen ASN itu untuk seluruh pegawai di Indonesia. Bayangkan di Kementerian Agama saja, ini di satu kelompok aja, jabatannya udah beraneka ragam. Ya, kayak kami di Balai Diklat itu untuk jabatan fungsionalnya ya ada humas, ada widyaswara, ada analis jabatan gitu ya, analis kepegawaian gitu ya, kemudian ada arsiparis. Nah itu baru yang jabatan tertentu ya, belum lagi yang dari tata laksana gitu ya, yang para pengadministrasi gitu. Nah, ini kan juga punya yang harus diatur tersendiri lagi gitu Ibu Bapak. Yang jabatan umum ini gitu Bapak Ibu, nanti kan ketika dia bekerja kan beda-beda lagi nih. Misalnya kayak Pak Lukman di keuangan, berbeda dengan yang jadi di persuratan. Sama-sama di tata usaha. Ya, sama-sama di tata usaha. Bagaimana kemudian memanajemen pegawai yang seluas sebanyak ini? Ya memang perlu waktu. Tapi saya lihat juga gitu ya. Saya lihat bahwa dalam beberapa tahun ini kan kita sudah semakin ini ya, dalam penerimaan CPNS ya Bapak dan Ibu, pengalaman Bapak dan Ibu kemarin ketika mendaftar CPNS kan yang pertama itu kualifikasi dulu ya, tidak hanya sekedar saya berminat untuk menjabat ini. Jadi tidak ada kayak mungkin Bapak Ibu dulu kalau di saya itu zamannya masih koran kalau lihat lowongan. Jadi kalau dilihat di lowongan itu misalnya S1 jurusan apa saja. Dia nggak peduli kualifikasi pendidikan. Tapi saat ini kalau Bapak dan Ibu sebagai PNS, CPNS, itu nggak ada lagi tuh yang suatu jabatan itu bisa dari latar belakang pendidikannya bisa terserah, itu nggak bisa. Kalau mau nyari pustakawan harus memang jurusan pendidikannya paling tidak itu S1 tentang kepustakaan gitu ya. S1 pustakawan, perpustakaan. Kemudian kalau guru BK, ya Pak Jul nih sebagai guru BK, ya memang guru BK yang dicari. Bahkan Pak siapa tadi, karena menjadi honorer gitu, jadi guru, Pak siapa sih? Saya lupa. Oh ya, Mas Umay. Iya, Mas Umay. Karena basicnya perikanan gitu ya. Benar sudah honorernya di Dinas Kelautan gitu ya. Tapi karena kemudian nyambi jadi guru, beda kalau misalnya di SMK ya kan, jadi guru produktif. Itu nggak apa-apa tuh, tapi guru produktifnya memang yang jurusannya perikanan. Nggak apa-apa dia jurusan perikanan, tapi karena tadi ini sebagai guru di SD pula, sehingga harus kuliahnya juga bukan kemudian ngambil guru mata pelajaran ya ininya sekolahnya, tapi memang guru PGSD gitu. Kalau misalnya di sini ada guru PAUD, berarti ya ininya PG PAUD begitu, pendidikan guru PAUD. Jadi sekarang sudah disesuaikan seperti itu. Manajemen ASN itu untuk itu, mengatur itu. Jadi pertama adalah kualifikasinya dulu ya, sesuai dengan formasinya. Setelahnya baru ini kan kompetensi. Kompetensi masing-masing itu seperti apa. Jadi kita bekerjanya sekarang berbasis kompetensi. Bukan lagi karena misalnya oh Mbak Ling ini diterima di sini sesuai sudah ininya ya, sesuai dengan bidangnya, tapi karena keponakannya si ini kan enggak. Tapi nanti bekerjanya adalah dia bisa kerja nggak sih? Yang akan bertahan itu ya seperti itu kinerjanya. Jadi ada orang-orang yang juga memang sesuai bidang pendidikan, tapi mungkin ya yang selama ini Bapak dan Ibu lihat sesuai aja kok bidang pendidikannya dengan pekerjaannya, tapi kok bekerjanya belum ini ya.
Nah, berarti kompetensinya yang perlu ditingkatkan. Peningkatan kompetensi gitu ya dan sebagainya ini juga diatur di manajemen ASN ini. Jadi untuk manajemen ASN ini berbeda-beda tentunya, regulasinya pun beda-beda. Arsiparis punya regulasi tersendiri yang mengatur bagaimana dia bekerja. Pustakawan, guru gitu ya. Guru mata pelajaran dengan guru BK beda. Bagaimana guru BK ini memberikan layanan bimbingan konseling, ya itu ada aturannya sendiri, ya aturan inilah yang dibuat gitu ya, yang nantinya menjadi dasar ketika orang itu menyusun SOP. SOP ini hubungannya kemana? Ke pelayanan publik ini tadi Bapak Ibu, ya karena kita untuk melayani agar kita di dalam pelayanan itu betul-betul bisa memberikan pelayanan yang betul-betul yang diperlukan oleh pelanggan. Jadi kita bicara karena pelayanan ini pasti ke pelanggannya begitu ya. Pelanggannya siapa? Pelanggan kita nih. Nah, ya seperti ini. Lalu ada lagi whole of government. Tadi sudah ada yang ini ya, udah ada yang nyinggung-nyinggung gitu. Whole of government itu ini Bu, nanti ada kerjasama dan sebagainya ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu yang mungkin di Kemenak gitu ya ada PTSP, pelayanan satu pintu, iya kan? Nah, itu kan salah satu dari implementasi yang WOG ini gitu, whole of government ini, bahwa pelayanan itu ternyata bisa loh berkoordinasi satu sama lain. Nah, nanti tinggal kita cari yang sesuai dengan bidang kita itu kira-kira apa ya gitu ya. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini saya ingin bertanya lagi gitu ya. Kalau tadi kan kita masih berdasarkan apa yang kita baca. Yang namanya kita baca ini ya masih umum sifatnya gitu ya. Nah, ini kan udah pada masing-masingnya udah bekerja di tempat tugas yang saat ini gitu ya. Ada yang di MTS, ada yang di Kemenak gitu ya. Nah, gimana sih Bapak dan Ibu, tolong Bapak dan Ibu bercerita gitu ya, bagaimana sih penerapan mata pelatihan agenda 3 ini di tempat kerja Bapak dan Ibu. Jadi dari sisi pelayanan publiknya, kemudian juga dari manajemen ASN-nya, lalu juga dari whole of government-nya. Jadi kalau misalnya memang sudah ada, itu bagaimana gitu ya, atau kalau misalnya belum ada nih gitu ya, seperti itu. Oke, lalu begini, kalau misalnya belum ada ataupun misalnya sudah ada tapi ternyata ya tadi kayak Pak Alif kan dari awal ternyata nggak ini Bu, belum sesuai begitu ya. Itu kira-kira kenapa? Gitu. Ya, jadi harus tahu tuh Bapak dan Ibu, kenapa kira-kira jadi kok bisa belum sesuai sih? Nah, siapa dulu nih yang mau urun pendapat? Ya, boleh dari Bapak Ibu yang lain nih, selain dari Bu Rindang, Pak Alif, Bu Wanda, gitu ya, Bu Lingling, Pak Umay, yang lainnya juga boleh. Karena kan kita dari kita dari berbagai jenis jabatan yang berbeda-beda, tentunya pengalamannya juga berbeda. Silakan siapa yang mau duluan? Ya, silakan Pak Yuga. Bu Ira juga ya nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan beberapa kegiatan yang menyangkut dari tiga mata pelajaran kali ini. Yang pertama adalah manajemen ASN. Menurut saya, di manajemen ASN yang ada di Satker Madrasah Sanawiyah Negeri ini, seperti adanya PIGPM itu, Bu. PIGPM itu kan program induksi guru pemula. Di sana guru-guru yang CPNS ini dilatih, ada manajemen pelatihannya dan semacam latsar juga bagi mereka. Nah, kalau untuk pelayanan publik, saya di sini kan sebagai operator emis di madrasah. Menurut saya tuh saya sudah sering untuk melakukan kegiatan mutasi masuk dan mutasi keluar gitu, Bu. Bagaimana berhubungan dengan madrasah tujuan, madrasah asal. Dan untuk whole of government, menurut saya semacam ya kolaborasi, seperti kolaborasi dengan dinas kesehatan atau kayak BKS sebagai untuk mendata guru-guru, mendata siswa-siswa, baik ke status sosial dan status pendidikannya gitu. Sudah ada ya, udah ada semuanya ya. Tapi ini penerapannya bagaimana Pak?
di dalam implementasinya sendiri seperti apa? Kayak misalnya tadi yang untuk manajemen ASN dimulai dengan program untuk guru induksi gitu ya, guru pemula. Seperti apa? Kan saya tahu yang mereka diberi tugas pengajaran gitu. Hampir seperti magang gitu ya? Iya, ya. Dia guru di sini ada yang ngawasi, mereka ngasih laporan ke pengawasnya gitu. Iya, iya. Hampir seperti yang latihan, seperti pelatihan. Ya, yang ini pengawas apa guru senior? Dia dibentuk panitia, ada dari guru senior, ada dari pengawas juga, dari komite. Oke, ya. Berjalannya baik ya, tapi karena Pak Yuga bukan guru jadi nggak bisa terlalu ini iya, kan makanya ya. saya cuma penerapan yang ada di sini saja kan. Kalau manajemen ASN yang terkait dengan jabatan Pak Yuga sebagai peranata komputer, Pak, mungkin kalau di sini kan? Saya masih belum tahu Bu ya, soalnya juga kayaknya peranata komputer ini baru beberapa jabatan yang ada, jadi kayak belum melihat manajemen yang ada di sini. Oke, tapi Pak Yuga ini ya, tahu punya ininya ya, pegang regulasi tentang jabatan fungsional ini, jadi punya apa sih tugas fungsi saya selaku peranata komputer, tahu ya? Cuman kan dia umum, peranata komputer itu umum gitu. Ya, yang penting berhubungan dengan IT. Nah, ya, yang penting berhubungan dengan IT. Tapi karena dia ditugaskan Pak Yuga ini di madrasah, Pak Yuga ini dong ya, udah bisa nggak ini memilah-milah, maksudnya tuh, oh kalau misalnya jabatan uraiannya ini, oh yang bisa saya lakukan di madrasah adalah ini gitu, atau bagaimana? Ataukah mendapatkan tugas ini hanya karena dari kepala madrasah menugaskan atau seperti apa? Oh, untuk tugas-tugas saya di sini, selain ya semacam tadi ada beberapa operator gitu ya, saya jadi operator ada di bagian tata laksana juga, di kesiswaannya ada aplikasinya, saya juga di lab juga Bu, untuk mengecek jaringan dan lain-lain. Saya juga sisanya ya emang menunggu dari perintah dari atasan selama ini. Oke. Tapi udah diberikan ada uraian jabatan tertulis ya Pak ya? Iya, sudah ada jabatan. Baik, itu yang untuk di manajemen ASN. Kalau pelayanan publiknya Pak? Tadi yang saya sebutkan kayak mutasi masuk, mutasi keluar itu. Ya, emis. Kan jadi ada orang tua siswa, bagaimana saya melakukan pelayanan untuk prosedur-prosedurnya kepada orang tua siswa, seperti itu. Oke, sama ininya ya, kalau tadi katanya bentuk kerjasama, koordinasi dengan dinas kesehatan ya, contohnya ya, yang di madrasah Bapak. Oke, baik, terima kasih Pak Yuga sudah berbagi. Ya, Bu, sama-sama. Ya. Selanjutnya Bu Ira dulu ya. Bu Ira dulu, baru nanti Bu Sakinah ya. Bu Rindang ini lagi kah, angkat tangan lagi atau masih karena bekas yang tadi? Bekas yang tadi, Bu. Oh, bekas yang tadi. Oke. Ya. Enggak, siapa tahu saya nanti malah nggak mempersilahkan begitu. Silakan Bu Ira. Iya, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Oke, yang pertama itu pelayanan publik. Karena saya sebagai pustakawan dan ini pandemi, sekarang tuh anak-anak jarang yang datang ke sekolah, tapi ada sih Bu, 1-2 yang datang untuk saat ini. Terus seperti kemarin tuh mereka rata-rata mencari buku AKM ya. Jadi implementasi saya itu dalam pelayanan publik, anak-anak itu tidak mencari sendiri bukunya. Saya yang langsung mencarikan mereka buku, terus mencatatnya ke dalam buku peminjaman, terus kebetulan mereka juga sudah punya kartu perpustakaan, jadi kartu perpustakaan mereka itu saya tinggal untuk jaminan bahwa buku itu tidak dihilangkan atau tidak dirusak, seperti itu. Terus kalau untuk Wall of Government-nya itu contohnya karena kita pandemi saat ini ya,
kita sebagai ASN itu menjadi contoh dalam masyarakat. Jadi kita harus mematuhi protokol kesehatan. Karena kita setiap hari turun ke sekolah, kita tetap mematuhi protokol, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, terus ketika anak-anak masuk ke dalam perpustakaan itu kami sudah menyediakan hand sanitizer. Jadi anak-anak sebelum masuk ke perpustakaan itu ada mereka memakai hand sanitizer dulu dan mencuci tangannya. Sedangkan kalau di manajemen ASN itu sebelum saya masuk ke sebelum masuk ke sekolah nih, kebetulan buku-bukunya itu belum didigitalisasikan, terus belum diolah, belum dilabel. Jadi kemarin itu kebetulan saya punya aplikasi, saya menginput semua bukunya masuk ke dalam aplikasi dan mengklasifikasikannya, walaupun saat ini aplikasi yang saya pakai itu masih di bawah Perpustakaan Nasional. Seharusnya sudah setara dengan Perpustakaan Nasional, tapi karena kami terkendala dengan sarana prasarana dan saya itu masih menginput pakai laptop sendiri, lumayan lah Bu untuk aplikasinya itu laptop saya agak juga untuk menampung. Jangan jebol ya, mudah-mudahan jangan jebol ya. Iya, seperti itu Bu. Oke, baik. Itu ya, tapi mungkin nanti perlu penguatan di bidang ini ya, apa tadi yang whole of government-nya, kalau tadi itu kita keharusan tuh Bu Ira, ketika kita menjalani protokol kesehatan. Kalau WOG di sini kita arahnya lebih ke lembaga sih ya, jadi bagaimana sih misalnya kerjasama